Gue akan mengklarifikasi beberapa konten yang ada di sosial medianya Dang Judin dari Instagram, Twitter, dan juga TikTok. Gue Dang Judin, gue orang dengan HIV dan gue adalah bagian dari komunitas LGBT Indonesia. Ketika teman-teman tidak setuju dengan postingan Dang Judin, teman-teman boleh skip, unfriend, ataupun block. Dang Judin tidak bisa melarang, dan teman-teman pun tidak bisa melarang untuk Dang Judin memposting apapun yang Dang Judin mau. Karena ketika Dang Judin memposting sesuatu di sosial media, itu hal yang menurut Dang Judin masih dalam tahap aman. Kalaupun misalkan teman-teman tidak nyaman dengan postingan Dang Judin tentang aktivitas relationship atau aktivitas yang menurut teman-teman terlalu dewasa atau mengarah kepada cabul seperti itu, ya teman-teman bisa sekali lagi bisa skip, unfriend, ataupun block seperti itu. Terus pasti bakal ada banyak kontroversi yang Dang Judin terima. Itu Dang Judin udah sadar banget, karena di balik kontroversi banyak banget yang tidak setuju, tapi lebih banyak banget yang setuju. Kenapa sih Dang Judin akhir-akhir ini selalu memposting tentang aktivitas relationship-nya atau tentang masalah lebih ke LGBT kayak gini? Karena emang Dang Judin bagian dari LGBT itu sendiri. Terus ya kalau misalkan ya ini kan Indonesia, lo tuh nggak bisa gitu posting semau lo gitu. LGBT kan di Indonesia nggak legal gitu. Dang Judin pengen menunjukkan bahwa LGBT di Indonesia itu emang ada dan sudah ada dari dulu pun, dan ini waktunya untuk teman-teman LGBT speak up. Dan teman-teman LGBT nggak perlu support dari teman-teman yang nggak kontra ataupun homofobik ataupun orang-orang yang emang nggak setuju dengan LGBT. Cukup untuk respect. Gue nggak perlu dikasihani dan gue nggak perlu dukungan kalian. Gue cuman butuh respect kalian karena gue sama teman-teman gue yang ada di komunitas LGBT ataupun di bagian dari LGBT itu sendiri hanya ingin diperlakukan sebagai manusia. Jadi lo jangan lihat gue sebagai Dang Judin, gue udah HIV terus masih belum tobat dan sebagainya. Aduh, itu jujur gue sih nggak terganggu ya, tapi ketika mungkin boyfriend gue atau teman gue atau bahkan keluarga gue yang baca, anjir ini komennya jahat-jahat banget gitu, atau ini komentarnya itu lebih ke body shaming atau tidak manusiawi dan sebagainya. Tapi Dang Judin emang tidak terganggu sih dengan hal itu. Cuman ini ingin meluruskan saja bahwa ya inilah Dang Judin. Dang Judin bagian dari LGBT, terlepas dari HIV ataupun tidak, karena orang dengan HIV itu tidak selalu bagian dari LGBT. Bahkan teman-teman yang tertular atau terinfeksi HIV dari jarum suntik itu tidak perlu untuk melakukan kegiatan beresiko ataupun melakukan kegiatan aktivitas seksual seperti itu. Jadi tidak selalu melulu bahwa HIV itu adalah bagian dari LGBT. Gimana kasus-kasus ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV? Bagaimana kasus-kasus anak dengan HIV yang terinfeksi HIV? Itu yang harus kita pikirkan. Jadi kalau misalkan saya disuruh fokus ke isu HIV, ya itu menjadi bagian sehari-hari gue gitu. Cuman gue juga ini jujur, apa yang Dang Judin posting tentang LGBT ini menjadi sebuah angin segar untuk teman-teman LGBT yang ada di luar sana. Dan terima kasih teman-teman LGBT. Ini waktunya kita untuk speak up bahwa kita bagian LGBT bukan beban pemerintah, bukan aib, dan juga bukan kriminal selama kita tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Ya kita bisa menjadi bagian dari diri kita sendiri, dan kita masih bisa berkarya, berdaya, dan juga tidak putus asa gitu. Karena sedih banget ketika ada teman-teman orang dengan HIV yang bagian dari LGBT, mereka hopeless dengan tekanan keluarga, tekanan masyarakat, dan juga sampai mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan pengobatan ARV, dan juga mereka mengalami infeksi oportunistik, gejala AIDS, dan meninggal, mati sia-sia. Nah seperti itu yang itu membuat Dang Judin sakit hati. Dan juga Dang Judin pengen bahwa teman-teman orang dengan HIV, khususnya teman-teman yang berada di lingkungan LGBT, itu ngerasa nyaman, ngerasa percaya diri, dan juga ngerasa bisa
hidup sebagaimana warga negara Indonesia lainnya yang hidup bisa berdampingan. Kita juga tidak menjadi beban siapapun gitu, karena selayaknya kita tidak mengganggu ataupun tidak merugikan siapapun seperti itu. Terus kalau misalkan ditanya masalah lo kan malu-maluin agama lo gitu, ini yang harus selalu yang emang LGBT, longsor, gempa, apalagi B tuh banjir, tsunami, lo tuh bagian dari semua azab yang ada di Indonesia atau di dunia ini. Nah, ada ataupun tidak LGBT yang namanya kiamat, itu kok akan ada. Jadi kalau dikatakan bahwa lo tuh mempercepat kiamat, itu nggak gitu. Konsepnya itu nggak gitu. LGBT itu nggak mempercepat kiamat, ada ataupun tidak, teman-teman. LGBT itu ya kiamat akan ada karena udah ada dituliskan di Lauhul Mahfuz, ataupun Tuhan tuh udah menggariskan bahwa ya kiamat tanggal sekian, jam sekian, detik sekian, menit sekian, seperti itu. Terus kalau misalkan masalah agama, dan lo kan muslim, lo LGBT, lo bangga gitu, lo mau-mauin orang muslim gitu. Terus kalau gue katakan sekarang gue di sini gue bukan muslim, atau misalkan gue emang kepercayaan lain, lo mau kayak gimana gitu. Jadi lo nggak bisa menyalahkan agama gue gitu. Kalau misalkan lo menilai bahwa perbuatan gue salah, ya lo cukup menghakimi gue aja gitu, perbuatan gue aja gitu. Nggak usah lo menyangkut pautkan gue agama gue apa, terus apalagi dengan pekerjaan gue apa, atau misalkan gue siapa gitu. Nggak bisa kayak gitu. Terus untuk teman-teman yang emang nggak setuju dengan Dang Judin, tolong lo skip, atau bisa unfriend, atau mute, ataupun bisa block, itu terserah teman-teman kalian. Karena ya pada dasarnya Dang Judin di sini nggak pernah ingin mengganggu siapapun, ingin merugikan siapapun, dan tidak ingin membuat tidak nyaman siapapun. Justru Dang Judin tuh tiap harinya mendapat bullying, hinaan dan sebagainya. Itu udah angin lalu lah, itu mah udah aduh bukan masanya lagi gue bergalau-galau kayak gitu. Terus apapun yang Dang Judin posting di sosial media, misalkan kegalauan masalah cinta, kegalauan masalah kehidupan, terus tentang kebahagiaan, apapun itu adalah hal-hal yang ingin Dang Judin share. Dang Judin orang dengan HIV, Dang Judin bagian dari LGBT, dan kehidupannya itu sama seperti orang yang bukan LGBT gitu. Jadi nggak ada bedanya. Gue masih bisa sehat, gue masih bisa menjalin relationship, gue masih bisa bekerja, dan gue juga masih bisa bahagia, mempunyai harapan hidup yang sama dengan siapapun, termasuk Anda semua gitu. Jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah support. Terus buat lo semua yang nggak support, gue nggak butuh, ataupun kami semua teman-teman LGBT nggak butuh support kalian, cuman respect. Lo belajar agama, jangan dulu belajar agama deh, lo belajar dulu tentang dasar-dasar kemanusiaan. Lo memanusiakan manusia, jangan sampai lo belajar agama untuk memukul manusia lain. Agama itu untuk merangkul lo. Gue juga pernah belajar agama gitu, beberapa tahun gue belajar agama di pesantren dan sebagainya. Terus masalah aja nggak bisa gue disangkut pautkan dengan LGBT, HIV dan sebagainya, karena itu adalah menurut gue itu adalah udah takdirnya gue ngejalanin ini gitu. Karena yang menjadi LGBT itu bukan sebuah pilihan. Gue nggak merencanakan bahwa gue pengen jadi gay, gue nggak merencanakan bahwa gue akan menjadi orang dengan HIV. Itu pure bahwa gue sebagai manusia menjalani takdir Tuhan. Terus lo nggak bisa ngelawan gitu, siapa yang bisa ngelawan takdir Tuhan gitu. Terus lah lo maksiat terus gitu. Nah gini gue tanya, siapa sih manusia di dunia ini yang nggak berdosa gitu? Kalau lo misalkan merasa orang yang suci, lo boleh menghakimi gue. Tapi kalau misalkan lo masih lo gay, lo HIV, lo dan sebagainya, sedangkan lo pacaran cium-ciuman ngewe, apakah itu masih apakah itu masih bisa dibenarkan atau masih berdosa? Atau misalkan ngejudge gue bahwa gue tuh mengundang atau mempercepat kiamat, sedangkan lo sendiri bayar hutangnya susah? Atau lo masih merugikan orang lain, misalkan lo memutus rezeki orang, atau lo misalkan membuat orang sakit hati? Nah itu coba dipikirkan dari sisi kemanusiaan. Jadi kalau gue sih sekarang berpikir bahwa lo sebelum belajar agama, lo belajar dulu dasar-dasar kemanusiaan. Jangan sampai agama lo itu melepaskan atau menghapuskan lo dari
rasa kemanusiaan. Lo tuh nggak manusiawi, dengan agama tuh lo tuh buta gitu. Dan lo boleh ngasih masukan, lo ngasih saran, ataupun lo ngasih tahu kepada siapapun, tapi lo nggak bisa memaksakan, karena keterpaksaan itu akan sia-sia. Itu curhatan dan Judin, bukannya curhatan sih, ini adalah klarifikasi dari beberapa teman-teman yang merasa resah dengan postingan Dang Judin. Buat teman-teman orang dengan HIV, komunitas LGBT di luar sana, dimanapun kalian berada, kalian harus semangat. Ini waktunya kita speak up, dan juga kita itu tidak berbeda dengan mereka semua. Orang dengan HIV dan juga LGBT itu adalah hal yang normal-normal saja. Itu bukan kriminal, dan juga kita bukan aib. Itu juga bukan hal yang harus kita ratapi, karena siapa sih yang mau jadi orang dengan HIV, atau siapapun siapa sih yang ingin menjadi bagian dari LGBT? Nggak ada yang mau. Cuman kembali lagi, ini adalah takdir Tuhan yang harus kita jalanin. Orang tanpa HIV pun, ataupun orang yang bukan LGBT pun, banyak kok yang berbuat jahat, dan kita tuh nggak berbuat jahat gitu. Biarlah urusan kita sama Tuhan kita yang bisa menentukan nasib kita. Nggak boleh orang lain menghakimi kita, dan jangan jadikan ini alasan untuk kita berputus asa dan juga untuk menyudahi kehidupan ini. Kita harus semangat. Salam damai dari Dang Judin. Gua orang dengan HIV dan gua adalah bagian dari LGBT. I love you all.